نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثواب حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Alhamdulillah, kita sampai pada akhirnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmatus sihah wal afiyah, nikmatnya sehat dan afiyah. Afiyah minal musibah, afiyah minal balaya wal masaib, afiyah dari amrad, afiyah dari segala hal. Sehingga kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu pada Muharram yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Maka beberapa amalan yang dianjurkan pada akhir tahun dan awal tahun. Nah, awal tahun yaitu tanggal 1 Muharram, bukan 1 Januari. Kita punya tahun baru 1 Muharram. Yang harus kita ramaikan, kita samarakan 1 Muharram. Memang disunahkan ihya'ul lail. Setong Januari kita sunakin ihya'ul lail. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia pada baik. Menyerupai satu kaum. Kita sudah punya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun baru khusus, yaitu 1 Muharram. Jarok noro 1 Januari. Siapa tangeh 1 Januari? Tedung. Siapa ngobrol sate? Satu Muharram dianjurkan ihya'ul lail, malam 1 Muharram. Karena banyak amalan-amalan yang harus dilakukan. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama puasa. Puasa akhir tahun. Kapan akhir tahun? Insya Allah hari Selasa. Hari Selasa ini lusa akhir tahun, Rebunya awal tahun tanggal 1 Muharram. Yang pertama sunnah puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Puasa akhir tahun yaitu hari terakhir bulan Dzulhijjah. Puasa awal tahun dibuka dengan tanggal 1 Muharram. Jadi akhir daripada tahun kita ditutup dengan ibadah kepada Allah, ketaatan, dan dibuka pula dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disunahkan, dianjurkan juga pada akhir tahun tersebut membaca doa akhir sanah. Doa akhir tahun yaitu yang dibaca biasanya habis asar. Doa akhir tahun dibaca habis asar dan doa awal tahun dibaca setelah maghrib. Karena hitungan hijriah dimulai dari maghrib. Begitu masuk maghrib sudah masuk hari yang berikutnya. Di malam Rabu itu sudah masuk tanggal 1 Muharram ba'dal maghrib. Sore terakhir matahari tenggelam itu sudah akhir tahun 1444 Hijriah. Setelah matahari terbenam, maghribnya masuk 1445 Hijriah, tahun baru. Maka disunahkan wa ma doa akhirul am. Adapun doa akhir tahun wa huwa akhiru yaumin min Dzulhijjah. Akhir tahun yaitu akhir hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, yaitu insyaallah hari Selasa. Dan juga membaca doa akhir tahun, diulang 3 kali.
Maka orang yang membaca doa akhir tahun tersebut, syaitan mengatakan, fa inna syaitan yaqulu, syaitan berkata, ta'abna ma'hu tulas sana. Ana udah capek susah payah mengganggu manusia sepanjang tahun. Setahun, 12 bulan dia mengganggu. Cuma dirusak dengan akhir tahun dan awal tahun toh, hanya berapa menit. Capek anak. Rugi tenaga, rugi pikiran, rugi harta, rugi macam-macam sudah. Rugi kepina. Bangkrut setan. Alhamdulillah. Ya, bagaimana cara kita bisa bikin setan bangkrut? Jangan kita dibikin bangkrut sama setan. Rugi. Harus pinter-pinteran nipu. Setan nipu kita harus juga nipu setan. Kemudian yang ketiga, faedahnya apa orang yang puasa akhir tahun dan awal tahun? Imam Ibnu Hajar menukil dari hadis yang diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, siapa orang yang berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, atau gampangnya akhir tahun, itu hari Selasa. Jangan lupa hari Selasa puasa. Wa awwala yaumin minal Muharram, dan tanggal 1 Muharramnya, hari Rebunya. Maka fadilahnya, keutamaannya orang puasa akhir tahun dan awal tahun, ja'alahullahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanah, sama seperti membandingi tebusan dosa 50 tahun. Untung-untungan umur kita bisa nyampe 50 tahun. Ya dengan pola makan yang ada sekarang ya, kita ngomong orang-orang zaman dulu. Zaman dulu nggak ada makan micin, nggak ada makan KFC, nggak ada makan macem-macem. Makan al-mawjud, yang original. Makanya umurnya orang zaman dulu tua-tua, panjang-panjang, Masya Allah 100 tahun, 150, Masya Allah 120. Namun zaman sekarang 40 sudah ngeluh macam-macam, yang asam lambung, yang asam urat, yang kolesterol, rematik, walhasil. Bahkan anak umur 9 tahun, 10 tahun sudah kencing manis. Itu banyak. Ada yang gagal ginjal. Masih SD. Udah gagal ginjal. Ya karena pola makan. Makan-makan yang ada sekarang. Jadi siapa orang berpuasa pada akhir tahun dan puasa awal tahun, maka sama seperti tebusannya dosa-dosa 50 tahun. Wasaumu yaumin minal Muharram, dan puasa 1 hari dari bulan Muharram. Bisaumi salatina yauman, sama seperti membandingi puasa 30 hari. 1 hari. Kalau kita puasa 10 hari di tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10, dapat berapa? Al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat pahalanya. Nah, kalau kita puasa sebulan dapat berapa? Hitung tibi. Tinggal dikalikan. Mau 10 kali 10 berapa? Mau 10 kali 30 berapa? Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari ini tidak hanya di bulan Muharram saja, tapi di Ashhurul Hurum. 4 bulan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini dinamakan Ashhurul Hurum. Yaitu bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia, yang amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali menyebutkan satu hadis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasata ayyamin min syahrin haramin, siapa orang yang berpuasa 3 hari dari bulan Ashhurul Hurum,
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt. 3 hari. 3 hari harus berturut-turut. Hari Kamisnya sekarang, Jumatnya Jumat depan, Sabtunya nggak bisa. Nggak bisa dipisah-pisah. Harus berturut-turut tuh 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Maka apa pahalanya? Kata Allah Ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati am. Maka pahalanya membandingi seperti ibadah 700 tahun. Insya Allah enak jadi umatnya Nabi SAW. Serba enak. Amal sedikit pahalanya Masya Allah. Beda sama umat-umat terdahulu. Banyak khususnya yang Allah berikan kepada umat Nabi tanpa perhitungan. Kenapa? Demi Nabi SAW. Karena nabinya Nabi mulia. Umatnya pun menjadi umat yang mulia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Nabinya khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabinya sebaik-baik nabi, pasti umatnya juga sebaik-baik umat. Kemudian yang keempat, yagra'u awalan qabla du'ain al-atiyain ayatul kursi. Membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Yang keempat membaca doa, membaca apa? Ayat kursi 360 kali. Ma'al basmalah fi kulli marrah. Setiap baca ayat kursi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha qayyum. Dibaca basmalah tidak hanya di awal, tapi setiap kali baca ayat kursi sebanyak 360 kali juga dimulai dengan basmalah. Fi kulli marratin ma'al basmalah fi kulli marrah. Setiap baca ayat kursi dimulai dengan basmalah. Wa ba'dal faragh, kemudian setelah selesai membaca ayat kursi 360 kali ditutup dengan doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsani hal. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang maha membolak-balikan, hawwil hali ila ahsani hal, balikkanlah keadaan kami ke keadaan yang lebih baik. Bihaulik wa quwwatik, dengan kekuatanmu, dengan dayamu, upayamu, wa quwwatik, dan kekuatanmu. Ya Aziz, ya zat yang maha agung, ya muta'al, zat yang maha tinggi. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya muhawwil al-ahwal ini hanya dibaca sekali saja. Ayat kursinya 360, kemudian ditutup sekali dengan doa Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsani hal bihaulik wa quwwatik ya Aziz ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Faedahnya apa? Faedahnya yang pertama, hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Benteng yang kuat dan kokoh pada tahun tersebut. Selama setahun Masya Allah dijaga, dilindungi, kita punya benteng dari syaitan. Selama setahun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, fa'innahu yuga ma yukrahu. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang baca ayat kursi 360 kali pada tanggal 1 Muharram, yuga ma yukrahu, dijaga dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Fi jami'il am, selama setahun. Apa yang antum inginkan? Ya macam-macam, enggak pengen kepleset, enggak pengen kebentuk, enggak pengen tegeduk, enggak pengen kecopetan, nggak pengen HP aja, macam-macam lah. Apa yang tidak antum inginkan insyaallah tidak terjadi, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya ayat kursi. Yang kelima,
menulis azimah Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 1. Boleh antum dimulai dari malam Rebu. Malam tanggal 1 yaitu malam Rebu, habis maghrib atau habis isya boleh dimulai. Karena sudah masuk tanggal awal tahun. Faedatun minal mujarrabatis sahihah. Yang betul-betul mujarrab yang benar. Kama fi Na'atil Bidayat, seperti disebutkan dalam kitab Na'atil Bidayat atau Tawsifin Nihayat. Betul-betul mujarrab bagi siapa? Bagi yang yakin. Kalau ngamalkan sesuatu kudu yakin. Tak yakin percuma jangan apalagi. Jangan amal lagi. Yakin. Khudu bi gua. Motor mujarrab, kalau ingin betul-betul mujarrab, apa yang antum amalkan yakin. Antum harus punya sugesti yang kuat. Keyakinan hati antum. Baru yakin nanti, baru amalan tersebut nampak mujarabnya, nampak faedahnya. Kalau hanya sekitar nyoba, mending nggak usah nulis, mending nggak usah ngamalkan, nyaman ngetes. Coba mujarab nggak, percuma. Misal ada polisi, antum bawa nyoba, tetap ketangkep percuma. Hatta sudah komplit semua, tetap ada masalah. Kelihatannya sepele, tetap ketangkep antum. Tapi antum nggak pakai apa-apa, wala pakai helm, wala pakai nggak punya SIM, motornya bodong lagi, Sigma, masya Allah. Motornya Sigma, platnya sudah mati sebelum corona, nggak punya SIM lagi, nggak pakai helm, tapi antum yakin, wajalna min baini aydihim saddan. Tak ngalih polisi, nggak bakal kelihatan, karena antum bacanya yakin, ngamalkannya yakin. Malah dipersilakan, fadl Pak Ustadz, oh, masya Allah, hormat sama antum. Kalau mobilnya Sigma, motornya Sigma, masya Allah. Asyir kullu fil i'tiqad. Rahasia semua amal yang antum lakukan itu dengan keyakinan. Antum baca rotib yakin, mujarab. Bahkan kata orang Mekah apa? Pepatah orang Mekah mengatakan, lawis ta'agatta al hajar bayan fa'ad. Batu, antum ambil batu di depan. Bukan batu jimat, bukan batu apa-apa, nggak ada manfaatnya. Tapi antum yakin sama batu tersebut ada manfaatnya. Dengan apa? Yakin. Tapi ista'agata 'alal hajar bayan fa'at. Tapi syaratnya yakin. Kalau nggak yakin percuma. Nah ini mujarrab bagi yang menulis basmalah pada tanggal 1 Muharram. Ana man katabal basmalah, sesungguhnya orang yang menulis basmalah fi awal Muharram pada tanggal 1 Muharram. Mi'ah wa thalatha asyrah marrah, 113 kali. Siapa orang yang menulis basmalah sebanyak 113 kali, lam yanal hamilaha makruhun, maka orang yang membawanya habis ditulis di kertas, dilipat, masukkan dalam saku. Tapi jangan taruh di dompet, kemudian masukin di saku belakang, di celananya, jangan. Jangan dimasukkan ke kamar mandi. Dibawa kalau perlu tok. Kalau perlu bawa buat azimat. Jadi tetap semua minallah subhanahu wa ta'ala ya. Ya Ustaz Mustaqim. Semua minallah subhanahu wa ta'ala. Al-irada minallah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebagai wasilah saja. Al-khair wa syar min Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'thir atau tidak, ngefek atau tidak, tergantung izin dari Allah subhanahu mentok udah. Iya. Jadi orang yang membawa basmalah 113 itu habis antum tulis 113 kali tanggal 1 Muharram, lam yanal hamilah makruhun fihi. Orang yang menulis tidak bakal terkena sesuatu, terhindar dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Kemudian siapa lagi? Wala fi ahli baitih, juga keluarganya. Misal dalam satu keluarga ini yang nulis cuma antum tok, semuanya kena. Dapat faedahnya juga, terlindungi semua. Apalagi semua serumah pada nulis. Wala fi ahli baitih, keluarganya. Muddata umrihi, bukan hanya setahun, muddata umrih, seumur hidup sampai antum meninggal. Kalau bisa antum bawa ke kuburan, insya Allah aman. Kayak tanya sama Munkar Nakir.
Kemudian setelah nulis basmalah 113 kali, menulis Ar-Rahman. Seket. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman sampai 50 kali. Ya kalau bisa lembaran satu, mungkin 2 lembar ya. Satu lembar untuk Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim 113. Sisa lembarannya buat menulis Ar-Rahman 50 kali. Faedahnya apa? Ar-Rahman 50 kali. Khamsina marratan, wa man kataba Ar-Rahman khamsina marratan, siapa orang yang menulis Ar-Rahman 50 kali, wa dakhala biha, kemudian masuk dengan membawa azimah tersebut, ala sultanin jair, kepada pemimpin yang bengis, yang kejem, au hakimin zalimin, atau hakim yang zalim. Misal antum diperkarakan oleh tetangga antum, oleh siapalah, antum ada masalah dan sebagainya, antum bawa itu, insya Allah hakimnya tunduk sama antum. Hati dia sudah nyogok, antum cukup bawa Ar-Rahman saja, taruh di sakunya antum. Tapi yakin ya, insya Allah hakimnya bingung ngadepin antum. Kelihatan haibah antum, wibawa, bingung mau ngomong apa ya, jadi gemeter. Amin amin syarrih. Insyaallah aman dari kejahatannya. Wallahu a'lam bi asrarihi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bagi yang punya toko atau ladang atau sawah atau kebun atau tanaman dan sebagainya, atau di rumah nggak apa-apa, itu menulis 3 ayat di surat Al-A'raf. Minggu kemarin sudah di-share di grup 3 ayat tersebut di surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'munu makrallahi illal qaumul khasirun. Di 3 ayat ini ditulis untuk apa faedahnya? Anna li tardil hawamil mu'dhiyah minal manzil. Yang faedahnya untuk mengusir wereng, serangga, hal-hal binatang-binatang yang mengganggu. Tikus mungkin, kecoa, apalagi tinggi yang biasa dibantal-bantal itu, atau mungkin yang punya sawah werengnya mungkin, atau apa dan sebagainya lah. Insyaallah aman. Caranya gimana? Idza aradta dzalika, kalau kamu ingin mengamalkan, melakukan hal tersebut, faktubha, maka tulis 3 ayat tersebut di surat Al-A'raf. Awwala yaumin minal Muharram, tanggal 1 Muharram juga. Jadi kalau antum lupa tanggal 1 Muharram, berarti harus nunggu Muharram yang akan datang, kalau masih panjang umur. Ini faedah-faedah yang begini jangan dilewatkan. Kalau kelewat nyesel akhirnya, nggak bisa atret, harus nunggu, jalan terus. Maka tulis pada tanggal 1 Muharram 3 ayat tersebut. Afa amin ahlul qura ayyatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amin ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'munu makrallahi illal qaumul khasirun. 3 ayat tersebut ditulis tanggal 1 Muharram fi qirtasin, di kertas, tulis di kertas. Waghsilhu bil ma', kemudian taruh di wadah, di mangkok atau di nampan atau di baskom. Dan kalau bisa pakai pulpen yang luntur atau spidol yang kecil, yang senoman. Yang biasanya buat kaligrafi itu, kecil. Ditulis. Kemudian warasyahu fi zawayal bait awidar. Kemudian tangan kita dimasukin, misal ini ember ya, misal ember. Kertasnya taruh di sini, kasih air disiram, kemudian tulisnya kan luntur.
dan diambil dipercik-percikan di pojok-pojoknya rumah, tepi-tepinya rumah atau toko, kandang, kebun, percik-percikan. Awal bait fa innaka ta'manu min jami'i dzalika biidznillah, maka insyaallah kalau antum amalkan ini aman dari semua hal tersebut. Aman dari serangga, aman dari wereng, aman dari binatang-binatang yang mengganggu di rumah kita insyaallah biidznillah. Khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Itu ada 6 amalan yang dianjurkan untuk diamalkan dari akhir tahun sampai awal tahun. Kemudian yang ketujuh, yang khusus untuk Pak Ubun, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, selalu dapat pahala double. Susu, minum susu putih, susu kambing boleh, susu sapi boleh, susu putih diminum pada tanggal 1 Muharram juga. Malamnya boleh, kalau paginya kita puasa, di malam aja. Malam tanggal 1 itu berarti malam rebunya. Malam rebunya antum ke kedai-kedai susu atau bertamu ke rumahnya Pak Ubun boleh minum susu supaya mendapatkan fadilah tersebut. Sunnah. Itu di antara hal yang diamalkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tafaulan supaya selama setahun tersebut amalnya, ibadahnya bersih. Putih seperti susu, hati kita juga bersih seperti susu. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari biasa Pak Ubun dapat pahala 10 kali lipat, di akhir tahun dapat pahala double, masya Allah, berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tapi antum jangan ngerebut. Oh, anak pengen ngerebut biar tahun depan anak yang bikin, yang nyiapin susu aja, jangan. Masih banyak pahala-pahala yang lain. Cari pahala yang lain. Ketika ada satu sahabat, bukan satu sahabat, sekelompok sahabat yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, mengeluh ke Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya-kaya itu, masya Allah, pada udah kaya, bisa sedekah, mampu ini, mampu itu, sholat sama antum masih dapat pahala lain lagi, masya Allah, masih kurang sama antum. Kami fakir, nggak mampu, mau sedekah. Terus gimana ya Rasulullah? Yang khawatir kata Nabi SAW, fa inna fi kulli tasbihatin sadaqah wa fi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah-langkah antum pergi ke masjid juga sedekah. Langkah antum dari rumah ke sini sedekah. Tambah jauh tambah banyak pahalanya, masya Allah. Dan kalau nggak pakai kaki ya apa? Apa dihitung rodanya? Tetap dihitung jaraknya, tetap dapat. Mau antum jalan kaki, mau pakai mobil, pakai motor, pakai bentor, pakai odong-odong, tetap dihitung pahalanya, jauh jaraknya. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Antum menghindarkan, misalnya ada kulit pisang di jalan. Ini kalau ada orang jatuh nanti patah kakinya, keselio, ini itu encok dan sebagainya, bahaya. Antum ambil, dibuang ke sampah. Antum lihat paku, nanti kalau ada motornya fulan lewat atau siapa lah walaupun itu nggak kenal, pecah, meledos dan sebagainya. Ada beling, nanti kena kaki, bahaya, berdarah dan sebagainya. Waktu mitul adzani tariqi sadaqah. Semua banyak ngandung sedekah. Jadi tidak ada istilah tidak mampu bersedekah. Apapun yang antum miliki bisa antum sedekahkan, bisa antum keluarkan. Kalau nggak mampu sama sekali, saking fagernya seperti puasa, sehari makan, sehari nggak makan. Bahkan bisa dikatakan lebih banyak puasanya dibanding tidak puasanya, saking tidak mampunya. Terus gimana untuk sedekah? Allah juga ngasih solusi. Gimana caranya sedekah? Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan tutur kata yang baik juga itu mengandung pahala selagi ucapan tersebut tidak menyakiti. Khairun, qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Sedekah tapi ungkit-ungkit. Alman,
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan diukit-ukit, jangan menyakiti orang yang antum kasih, percuma. Kalau demikian mending antum bertutur kata yang baik. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, berkata-kata yang baiklah, atau diam. Daripada nyakitin mending diam. Maka insyaallah mudah-mudahan kita diberikan, walaupun hanya kurang beberapa hari, hanya kurang 2 hari, ini kan mengkhawatirkan juga. Besok mati mau apa? Nah, iya, kita siapa tahu insyaallah mudah-mudahan diberikan sisa umur yang panjang, yang barokah, sampai kepada pertemuan yang akan datang tahun baru Hijriah, insyaallah panjang umur dan berkah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama setahun, mohon dimaafkan. Mumpung belum masuk tahun baru. Tapi jangan dipos-posin, mumpung belum tahun baru kita nyakitin, jangan. Allahu a'lam bishawab.